Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada program Jagong Live kali ini, saya kedatangan seorang teman yang dulunya sama-sama di pesantren, kemudian dia hijrah atau melanjutkan studinya di Mesir, lalu pulang. Sempat juga dia mengikuti lomba dai ya, saat itu dai muda atau dai apa lupa saya namanya, yang ada di Indosiar. Kemudian saat ini beliaunya memangku sebuah pesantren, ngajar juga di sekolah yang ada di sana. Selain itu beliau juga memiliki hobi tumbuhan. Saya berpikir kayak gini, kalau saja seandainya tumbuhan ini, tumbuhan pohon ya anggur, kemudian apel dan lain sebagainya, kita duplikasi, lalu kita letakkan di sekitar kandang kita, kayaknya asik banget. Apalagi kalau saja seandainya ada teman yang datang, kemudian dia itu mantau burung kita, lalu kalau ada tumbuhan atau buah yang matang tinggal petik aja kemudian langsung disuguhkan, kan asik ya. Oke lah, langsung aja saya sapa teman saya ini, Kang Irfan. Assalamualaikum Kang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, lama tak jumpa. Iya, kita lama banget ya nggak ketemu ya, sejak tahun 2006 ya. 2006, ya 15 tahun ya, nggak kerasa. Jumpa lagi di sini nih di YouTube. Iya, tahun 2006 sampai sekarang agak lama juga. Gimana? Bisa diceritakan nggak, Van? Bagaimana hobi ente yang tentang tumbuhan ini? Oke, kalau di kita ya karena saya tinggal di tengah kota Bandung, di daerah Terusan Buah Batu yang mana padat. Jadi kita nggak ada space untuk lahan lagi ya kalau di sekitar rumah. Jadi kita nanam di atap rumah. Tanamannya di atap rumah dicor kan. Ketika dicor, kita tanam tanaman di dalam pot atau planter bag ya. Tapi tanaman yang usianya cepat untuk berbuah. Contoh kalau yang 1 tahun lebih itu mangga, jeruk, belimbing, dan sekarang yang lagi saya sangat senangi itu pohon anggur ya. Ternyata anggur di Indonesia itu gampang banget berbuah dan cepat. Yang pertama dalam 3 bulan 4 bulan sudah mulai berbunga gitu kan. Itu sih. Asik ya. Kita ngelihat temponya yang lumayan cepat panen. Ini yang penting cepat panen. Karena kita sih kalau awal nyoba-nyoba yang nggak pernah panen, jarang panen kan bosen ya. Tapi kalau kita lihat panennya kayaknya menarik banget. Oh ya, ini teman-teman semuanya. Ini coba kita kolaborasikan ya antara burung kandang kita sama pepohonan yang mini sih. Dan nantinya bisa menghasilkan buah. Kira-kira nih, ada nggak ya buah yang bisa panen atau tumbuh di usia 1 bulan gitu, ada nggak Evan ya? Kalau tempo 1-2 bulan belum ada sih ya. Kalau 1-2 bulan kayak tomat seperti itulah, yang jenisnya sayuran itu kan panennya cepat, 1-2-3 bulan sudah panen. Tomat, semangka, terus ya kayak sayuran seperti itu. Tapi tergolong cepat juga anggur. Saya ada teman di komunitas anggur ya di Jawa Barat. Dia memadukan dua antara burung, dia jualan burung juga. Saya ada itu di daerah Subang, dan juga di sekelilingnya dikelilingi oleh pohon anggur. Ada kandang di pinggirnya kan anggur merambat ya. Pohonnya merambat seperti kalau bahasa Sunda waluh. Merambat seperti itu. Jadi di pinggir-pinggirnya setengah space untuk kandang burungnya.
dan juga setengah space lagi untuk pohon anggur. Nah, ini ada sih yang Gitu. sudah membuktikannya. Ternyata memang burung sama tumbuhan itu bisa dikolaborasikan, bisa dijadikan satu, sama-sama. Iya, soalnya kan sama-sama apa ya? Sama-sama alami ya, back to nature. Iya. Jadi kalau misalkan seperti saya ini kan enak, lagi sumpah, habis kerja atau habis ngajar, kan saya ngajar. Jadi habis pagi-pagi ngopi itu di atap rumah. Apalagi kalau ada suara burung, enak banget itu. Dan juga habis sore-sore bisa ke atas kayak kafe-kafe buatan sendiri lah di atap rumah, ada pohon anggur, ada pohon tumbuhan, ada mangga, ada jeruk, ada belimbing, Kan ya. seperti itu. Jadi kayak di toko aja ya, lengkap ya. Lengkap. Koleksi saya sampai saat ini jambu air, jambu kristal, belimbing, buah tin, watini wazaitun. Itu cepat berbuah juga. Lalu kemudian mangga dan anggur. Itu koleksi yang di atap rumah ya. Ketika udah mulai hobi nanti keterusan, sama seperti burung ya. Mungkin kalau hobi pasti terus-terus mau ya. Jadi saya juga mengembangkan di lahan yang kosong, di sekitar rumah yang ada lahan kosong, itu mulai menanam alpukat dan juga durian untuk jangka menengah dan panjangnya. Nah, tadi disebutkan sama Van, ini tentang buah tin. Bagi kita yang awam buah tin kan kadang kita bingung Van ya. Kira-kira buah tin itu mudah nggak sih? Kemudian panennya cepet nggak sih? Kok kayaknya asik ini ya? Ya, sama seperti anggur. Bisa langsung dimakan. Kalau buah tin cepat berbuah dan juga medianya kecil. Jadi bisa misalkan di pot atau di bekas kaleng cat tembok itu. Kita tanam juga udah cepet banget dia untuk berbuahnya, dan perawatannya paling gampang kalau pohon tin. Kecuali kalau anggur kan perlu perawatan khusus, ada pemangkasan, ada pemupukan yang rutin. Kalau buah tin tanpa dipupuk juga dia cepat berbuah. Oke, untuk teman-teman semuanya perlu digarisbawahi ya. Kalau memang ingin tahu lebih jauh tentang cara pemupukannya, kemudian treatment apa aja tentang di buah ini, bisa aja kunjungi YouTube dari Irfan ini di mana Van ya? Di Kebun Montaza ya Van ya? Kebun Montaza. Oke, langsung aja, jangan lupa tapi ya subscribe juga, Nanti ikutin ada terus tulis juga tuh di video-videonya. bawah ya, di deskripsi. Siap. Nanti saya tulis juga di deskripsi. Kalau udah temen lama nggak ketemu gini ya, enak ya ngobrol. Iyalah, kita 15 tahun Van nggak ketemu Van. Kita ketemu aja di online kayak gini. Dari Bandung ke Malang mah perjalanannya jauh banget. Tapi ya udahlah, apapun itu kalau kita mau silaturahmi ya udah kita silaturahmi aja. Oke Van. Gimana sih Van asal mulanya, kenapa kok ente bisa hobi di kayak gini tuh, gimana sih asal mulanya? Nah itu dia, di sini kan kita di gang ya, gang sempit, nggak ada lahan, nggak ada tanaman, gersang lah kalau misalnya musim kemarau. Nah gimana saya di atas itu, karena tidak pakai genteng, jadi dicor di dak coran yang lumayan luas, sekitar 60 meter persegi ya. Jadi asalnya nggak suka, cuma kebetulan ibu mertua suka gitu. Jadi ditanam di atas, disimpan di atas, ada pot. Setelah beberapa bulan ternyata berbuah pohon mangga, pohon belimbing, pohon jeruk, pohon sawo ya. Nah di situ mulai suka, lumayan sih, lumayan agak sedang lah. Jadi kalau di ukuran sebesar lengan ya, kalau pohonnya sebesar lengan, tingginya sekitar 1 meter. Lebih tinggi kita ya dari pohon mangga itu. Dari semua pohon, karena di pot ya dia maksimal 1 meteran seperti itu. Nah ketika lihat
berbuah, asalnya saya nggak pernah ngurusin ya, nggak suka juga. Karena ngelihat berbuah, pas ke atas lagi suntuk, di bawah nggak ada tanaman, ini gang-gang sempit. Akhirnya pas di situ ngelihat, wih seneng kan. Jadi mulai saya lihat di YouTube bagaimana perawatan, tutorial, berkembang, akhirnya nggak pernah namanya hobi kan, sama ketika udah mulai suka terus ya nagih terus, pengen pengen nambah lagi koleksi. Akhirnya belilah mulai tahun kemarin anggur pertama. Ngelihat anggur, ternyata anggur ini sangat cepat juga berbuah. 3, 4, 5 bulan udah panen kita. 5 bulan lah mulai panen. Dan anggurnya itu anggur impor. Kalau kita beli di pasar kan ya sudah berbulan-bulan dia diimpor. Kalau ini kita petik sendiri, fresh. Mangga juga bukan mangga yang arum manis kita bisa beli di Indonesia. Tapi mangga-mangga impor yang warnanya merah, kuning, hijau. Jadi mangga yang baru masuk ke Indonesia, namanya ada mangga Yuan, mangga Red Ivory, Mahachanok. Bisa dilihat di koleksi video YouTube saya. Oke. Sekarang nih, kalau seandainya ada orang beli sama ente gitu ya, pengirimannya kayak gimana? Kemudian apa itu namanya, pakai apa sih pengirimannya? Karena kita kan nggak tahu ya. Kita biasanya kirim burung, kalau kirim burung sih oke lah, kirim pakai travel dan sebagainya. Tapi kalau tanaman seperti ini kayak gimana sih pengirimannya? Bisa nggak kirim seluruh Indonesia gitu? Bisa nggak Van kira-kira Van? Kalau pengiriman pakai JNT, JNE, bisa kargo, bisa. Kalau besar biasanya Indah Kargo saya kirim. Kalau yang kecil sekilo 2 kilo saya memakai JNT ya. Saya sebutkan merek saja karena itu pengalaman saya. Saya sebutkan merek ekspedisinya karena pengalaman saya memakai kurir itu cepat. Saya kemarin ke Kalimantan, so. Kirim ke Kalimantan di masa seperti ini cuma 2 hari sampai Kalimantan. Sebelumnya bulan kemarin Sulawesi 3 hari sampai gitu. Apalagi kalau misalkan daerah Jawa 1-2 hari sampai lah pengirimannya. Dan juga kalau saya sih namanya sama-sama hobi kan, kalau ada mati di jalan saya berikan garansi. Jadi kalau misalkan mati nanti ketika di pengiriman, karena saya merasakan dulu ketika mati kan gondok ya, jadi saya kasih garansi 1-2 minggu ketika pembeli bibit tersebut menerima barangnya. Asik nih ya, ada garansinya. Jadinya kita enak nyaman juga kalau mau beli ya. Kalau sebenarnya mau pesan bisa nggak Van? Lewat WA atau apa gitu? Oke, bisa. Nanti dituliskan ya. 089628011332. Sebelum kita akhiri nih Van ya, ada nggak yang ingin disampaikan ke teman-teman penghobi lah pada umumnya? Kalau kebanyakan subscriber saya kan tentang foto pelung, ada nggak sih yang mau disampaikan gitu Van? Nggak ada. Cuma tetap semangat aja, tetap semangat dengan hobinya, lestarikan alam, jalin silaturahmi, dan back to nature. Oke teman-teman semuanya, ini obrolan saya sama Irfan dari Kebun Montaza yang ada di Bandung. Saya kira ya, ini bisa kita jadikan satu di kandang kita. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi jenengan semuanya. Oh ya, kalau saja seandainya jenengan ada cerita, ada ide, ada gagasan, atau ingin mengenalkan produk apapun itu yang berkaitan dengan poter pelung boleh, yang berkaitan dengan hobi yang lainnya boleh, atau apalah yang kira-kira bisa menginspirasi kita semuanya, langsung aja kontak saya di WA. Nanti kita akan ngobrol seperti ini dan semuanya gratis ya, artinya nggak perlu bayar lah. Yang jelas kita ingin menginspirasi Indonesia. Terima kasih, saya Samsul Arifin dari Bonekamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.